Preview manga One Piece chapter 1092, pertarungan sengit melawan Admiral Kizaru. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Oke, pada chapter 1091 kemarin, chapter itu ya ditutup dengan komentar editor yang mengatakan pertarungan melawan Admiral, dimana seperti yang kita ketahui, scene benar-benar berakhir dengan perseteruan yang dilakukan Luffy dan juga Kizaru. Nah, apa yang akan terjadi pada chapter kedepannya? Apakah pertarungan yang akan terjadi di antara keduanya benar-benar seru atau tidak? Apakah akan berat sebelah seperti yang terjadi saat Luffy melawan Lucy? Sebab seperti yang kita ketahui ya, buah iblis Luffy yang ternyata nikah ini merupakan buah iblis yang cukup broken sejauh ini. Entah bagaimana cara mengkanternya selain daripada stamina Luffy itu. Soalnya ya, Kaido aja cukup kebingungan saat menghadapi Luffy. Dipukul pakai Hosoku no Haki pun tubuhnya Luffy malah menjadi karet dan mengikuti bentuknya. Dan entah apakah pada saat dipukul itu Luffy mengalami sakit atau tidak. Dan sejauh saat melawan Kaido, Luffy kesakitan itu paling tidak dibakar ya. Dan itu pun ya kemudiannya Luffy baik-baik saja. Apalagi melihat kemampuan Luffy yang terjadi pada episode sebelumnya, tak sedikit fans yang akan menduga kalau Luffy akan menang mudah saat melawan Kizaru. Petir aja dipegang, apalagi cahaya. Namun untuk saat ini ya sudah beredar preview untuk chapter kedepannya, itu chapter 1092, di mana previewnya adalah pertarungan sengit melawan Admiral Kizaru. Nah, dari preview itu setidaknya kita mendapatkan jaminan garansi ya kalau pertarungan yang akan dilakukan oleh Luffy dan juga Kizaru itu akan sangat sengit. Walaupun tidak ada yang bisa memastikan apakah Luffy akan menggunakan mode nikahnya atau akan stay dalam wujud normalnya itu. Tapi dengan mengetahui kalau pertarungan itu akan sengit, sepertinya apa yang dikatakan oleh Luffy terkait dirinya ataupun Mugiwara Ichimi 100 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu mungkin adalah hal yang valid atau ada benarnya. Dimana ya, seperti yang kita ketahui pada waktu 2 tahun yang lalu di Sabondi, patokan 100 kali lebih kuat itu mengarah kepada seorang relik, dimana relik dikatakan oleh Saki pada waktu itu ya levelnya 100 kali lebih kuat dibandingkan para supernova yang ada di sana. Sehingga jika Luffy mengaku 100 kali lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu, maka Luffy pada saat ini selevel dengan relik tua ini. Min, itu berarti level Luffy pada saat ini ya berada di bawah Kurohige dong. Yap, jika itu yang menjadi patokannya. Karena pada chapter yang lalu ya, seperti yang kita ketahui, relik sendiri mengaku kondisi tuanya itu sejatinya tak akan mampu melawan Kurohige. Jadi, apakah Luffy akan kalah saat melawan Kurohige? Mungkin iya, seperti yang terjadi sebelumnya ketika melawan musuh baru. Pastilah ada plot armornya dari seorang MC. Dan kita pun masih belum tahu ya kedepannya bagaimana yang akan terjadi kepada Luffy nanti itu. Mana tahu mungkin masih ada wujud lainnya daripada gear nikah Luffy itu. Jadi untuk saat ini di mana Luffy melawan Kizaru, level Luffy yang setara dengan relik tua inilah yang menjadi patokan untuk melawan Kizaru. Dimana waktu di Sabondi, relik pernah melawan Kizaru. Dan kita juga melihat kalau seorang Kizaru pun tanpa ketakutan melawan relik. Ya, walaupun kita tahu ya pertarungan di antara keduanya tak begitu lama dan juga serius, tetapi setidaknya kita mendapatkan gambaran kalau level dari seorang relik tua itu, seorang Kizaru pun tak sungkan atau segan saat melawannya. Itu artinya level Kizaru ya mungkin bisa dibilang sangat kuat, sehingga akan jadi masuk akal kenapa preview pada chapter 1092 mengatakan kalau pertarungan yang terjalin di antara keduanya begitu sangat sengit. Level Luffy sama seperti relik tua. Kemudian kita akan berbicara soal kemampuan Luffy. Apakah kemampuan Luffy itu mampu menjinakkan cahaya Kizaru? Pasalnya seperti yang kita ketahui ya, Luffy aja bisa menjinakkan petir.
Lah, itu kan karena Luffy basicnya karet. Nah, itu dia. Karena Luffy mengcounter petir dengan sifat alami, mungkinkah Luffy juga akan mengcounter cahaya dengan sifat alami? Hah? Gimana cara cahaya di-counter oleh karet? Caranya mungkin ada di chapter 1070. Dimana ingatkah kalian bahwa pada saat itu Luffy melawan Lucy, sejatinya kita mendapatkan scene atau adegan Luffy memunculkan sesuatu dari rambutnya dengan sound effect puff. Yang artinya pada saat itu Luffy menciptakan sesuatu dari rambutnya. Dan kalian benar, yang diciptakan oleh Luffy pada saat itu adalah kacamata. Dimana dari scene yang ini ya kita mendapatkan poin kalau setidaknya imajinasi Luffy mungkin tak sebatas karet, atau mungkin karet yang bisa membuat sesuatu di luar karet itu. Ya contohnya ya kacamata inilah, yang mana entah bagaimana cara menjelaskannya, setidaknya ini adalah cara Luffy yang bisa ia gunakan untuk mengcounter Kizaru, terutama cahayanya yang bersifat menyilaukan. Iya, kita sangat tahu teknik Kizaru ada yang memanfaatkan kesilauan mata. Kemudian selain daripada itu, melihat pasif Luffy yang mampu menyentuh apa saja dan akan berubah menjadi lentur, seharusnya cahaya yang mana merupakan elemen alami seperti listrik, kemudian tanah, harusnya tangan Luffy bisa menangkapnya. Harusnya bisa, karena gini logikanya, petir aja bisa jadi karet, dan seharusnya itu bukan sifat alami, ya itu kekuatan Luffy. Sehingga nantinya ada kemungkinan kalau Luffy bisa membuat cahaya Kizaru menjadi karet. Yang mana secara teknisnya seperti Mimi katakan tadi di awal, kalau buah iblis Luffy ini atau kemampuan Luffy ini adalah kekuatan yang pada saat ini benar-benar broken. Sehingga yang jadi menariknya menurut Mimin ya di chapter kedepannya, yaitu chapter 1092, adalah bagaimana cara Kizaru melawan Luffy, terutama saat Luffy berubah menjadi Nika. Soalnya nih ya, Kizaru ini adalah satu-satunya admiral generasi lama yang belum pernah ditunjukkan keseriusannya. Apalagi pada chapter sebelumnya kita sudah mendapatkan pertunjukan bagaimana detail dari seorang Kuzan atau Aokiji. Kuzan sudah menunjukkan selain buah iblisnya ternyata tinjunya cukup terlatih. Dan pada chapter 1091 sebenarnya kita sudah diberitahu ya oleh Kizaru kalau pertahanannya tidak dapat diremehkan. Sehingga itu dia yang jadi menariknya, bagaimana cara Kizaru bertahan dan menyerang saat melawan Luffy. Apakah Kizaru bisa menghancurkan statement kalau kekuatan Luffy itu adalah broken, ataukah Kizaru akan jadi korban selanjutnya dari kebrokenan kekuatan Nika Luffy ini? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi di video berikutnya.